Mereka harus mengetahui bahwa dia adalah dari keluarga Deddy Kurniawan, begitu. Asalnya begitu. Lalu kemudian memberikan dia sayap. Give them a wing to start to fly, ya, kalau udah besar. Jangan artinya, tapi waktu dia sedang sedang terbang itu kita awasin dari jauh, begitu. Jadi fly ini dalam artinya memberikan mereka kebebasan untuk berteman. Juga tadi dengan berkreasi, tidak harus sesuai dengan keinginan orang tua ya. Jangan, biar mereka memilih apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi dreamsnya mereka. Shalom keluarga Tuhan, kembali dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah Grace-Based Parenting, yaitu bagaimana cara pola asuh orang tua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tamu kita kali ini diwakili oleh satu orang perwakilan keluarga, yaitu Ibu Bernadette Bono Susatya. Apa kabar Ibu? Baik, makasih. Bagaimana dengan kegiatan Ibu selama pandemi ini? Kegiatannya mungkin lebih santai ya, karena we work from home. Biasanya juga jarang di luar, jadi pandemik ini nggak terlalu banyak efek ke kehidupan saya sehari-hari begitu. Tetap sehat Bu ya? Amin. Puji Tuhan. Ya. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita yang spesial ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Pertanyaannya kepada orang tua terlebih dahulu, warisan apa yang akan diberikan pada anak-anak kita? Nah saudara, seringkali di dalam pergumulan anak di sekolah, anak dipertentangkan dengan nilai-nilai yang bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau anak sudah kuliah, ketemu mungkin dosen-dosen yang ateis, dosen-dosen yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana anak kita tetap bertahan di tengah tantangan zaman ini. Dan yang penting saudaraku, menjadikan anak itu bertindak bijaksana di dalam memilih teman. Hari ini mungkin orang tua khawatir ya, anak saya mesti sekolah studi di luar kota, di luar pulau atau bahkan di luar negeri, bagaimana saya bisa mengawasi mereka? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, no worry. Jika anak Bapak Ibu takut Tuhan, dimanapun mereka berada tidak usah khawatir. Amin Bapak Ibu. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week bulan ini, yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan tema GKA bulan ini, yaitu Walk with Him, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan dalam mengasuh anak-anak berdasarkan kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita. Pertanyaan pertama nih untuk Ibu Bernadette ya. Apa pesan penting yang perlu di-highlight dari khotbah ibadah Family Week kali ini? Terima kasih Pak Joel. Jadi setelah mendengar khotbah tadi dari Pak Deddy Sutendi, bahwa saya menangkap satu highlight, satu perkataan ya yang di-highlight sama Pak Deddy, yaitu bahwa money can build a house but not a home. Begitu. Ini statementnya menarik sekali untuk bisa dibahas di dalam pembicaraan ini ya Pak Joel. Begitu. Jadi arti dari home itu sebenarnya luas banget gitu. Bisa juga kita nanti akan kita elaborasi, korelasikan dengan firman Tuhan yang disampaikan juga dengan Pak Deddy. Dari Pak Deddy, yaitu dari Kolose 3, 12 sampai 14. Which is itu akan menjadi satu dasar daripada kita membangun home. Gitu. Tadi Kolose tadi itu berbicara mengenai kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Kalau bicara tadi home tuh apa sih kira-kira Bu Bernadette bisa cerita sedikit gak pengalaman mengenai home gitu ya? Iya. Jadi house itu sebetulnya berbicara tentang buildingnya ya, bangunan rumah itu.
Kalau home itu bicara the family yang tinggal di dalam house itu, begitu. Jadi intinya, gitu, ya intinya family ya itu tentunya kita terdiri dari kepala keluarga, imam kalau di dalam kekristenan ya, lalu istri, anak-anak begitu. Tapi yang penting dibahas di sini mengenai siapa yang menjalankan Kolose 3, 12, 14 itu adalah orang tuanya. Lebih dahulu gitu parentnya itu. Jadi itu yang penting menjadi dasar fondasi di dalam kita membangun home. Oke. Artinya home tadi, grace itu bicara dalam home tadi Bu ya, dalam home tadi ya. Iya. Jadi artinya Kolose 3, 12, 14 itu yang akan menjadi dasar daripada hubungan keluarga itu tadi, begitu. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat tadi dari khotbah tadi Bu ya, kira-kira kita mau seperti apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh jemaat ya. Tadi ada 3 saya ingat ya yang menjadi dasar. Ada di dalam suasana home tadi ya, keluarga tadi ya. Ada rule, ada role, ada relationship. Iya, relation dulu mungkin. Relation dulu ya Bu ya. Iya. Ibu bisa ceritakan nggak Bu ya? Iya. Jadi ada 3 faktor yang tadi Pak Jul sampaikan, bahwa relation itu adalah yang bagian yang terpenting sebetulnya di dalam membangun satu grace based parenting ya. Bagaimana kita bisa memberikan rule kalau kita tidak membangun relationnya lebih dulu begitu. Jadi relation menjadi lebih penting dari 3 faktor itu. Relationnya itu nanti tentunya dibangun dengan catatan bahwa orang tuanya sudah mempunyai dasar-dasar Kolose 3, 12, 14 itu. Jadi orang tua dulu yang merasakan grace tadi ya. Kolose yang tadi ya. Iya, betul. Sehingga dia baru bisa menularkan ya kepada anak-anaknya ya. Betul. Bagaimana orang tua bisa memberikan sesuatu kalau dia sendiri tidak ada gitu dasarnya itu ya. Jadi dengan dasar itu sudah pasti sebagai orang tua dia akan membangun satu relation yang sehat yang menjadi dasar daripada grace-nya itu begitu. Tadi yang saya tangkap relation yang sehat Bu ya. Artinya ada kedekatan emosional gitu Bu ya, ada perhatian, ada saling menghargai gitu Bu ya. Itu sangat penting, kalau enggak nanti apa yang kita buat rule atau enggak diterima atau percuma gitu Bu ya. Iya. Jadi maksudnya relation yang sehat itu tetap mengacu kepada Kolose 3 itu Pak, bahwa ada kerendahan hati, ada ada kelembutan, ada humble. Yang terutama adalah ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan di dalam kehidupan parentnya itu. Begitu itu baru kita bisa melengkapi 2 faktor yang berikutnya. Begitu. Jadi artinya kalau relationnya baik, ya bagus, sehat ya, sehingga kita bisa membangun rule dalam keluarga. Betul. Ya. Seperti apa aturan main dalam keluarga, tentunya aturan main dalam firman Tuhan ya Bu ya, yang kita percayai ya. Betul. Sehingga ketika rule itu diterapkan itu langsung bisa diterima. Gitu ya. Karena memang sudah ada dasarnya. Jadi bagaimana setelah kita membangun relation, kemudian apa role-nya kita sebagai orang tua dengan anak-anak begitu. Role-nya kita adalah memerankan apa yang menjadi dasar Kolose 3 itu 12-14 untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu role-nya kita gitu. Kemudian setelah itu diserap sama anak-anak tentunya dalam durasi waktu yang berjalan ya Pak. Begitu baru kemudian kita bisa menerapkan rule di dalam rumah. Begitu. Kalau dari role tadi, artinya masing-masing anggota keluarga punya peran Bu ya? Iya, masing-masing ya? Jadi
peranan semasa anaknya masih kecil tentunya peranan orang tua yang lebih berperan ya. Anak-anak lebih melihat ya. Lebih melihat ya. gerak-gerik atau tindakan-tindakan yang orang tuanya lakukan itu. Kemudian nanti setelah mereka berangkat dewasa, mungkin peranan itu akan menjadi imbang ya, supaya ada terjadi peranan yang seimbang antara anak dan orang tua begitu. Kemudian baru rule, aturan-aturan yang diterapkan di dalam keluarga itu harus tetap ada, karena namanya di dalam keluarga itu sama juga kayak pemerintahan atau perusahaan, bahwa ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga. Kalau nggak nanti kacau Bu ya. Betul. Seenaknya sendiri. Iya. Jadi bukan anaknya aja yang melakukan rule-nya ya, tapi orang tuanya pun harus melakukan rule-nya. Begitu. Supaya itu bisa menjadi di samping itu artinya akan terjadi itu kita sebut disiplin ya, Pak, disiplin di dalam menjalankan rule-nya. Artinya begitu. Orang tua dulu harus jadi contoh teladan Bu ya. Betul. Bagi anak-anaknya. Orang tuanya pun harus menjalankan rule-nya yang sudah ditetapkan bersama begitu ya. Saya menarik tuh role juga ya, role itu berarti setiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing Bu ya. Iya, kalau role itu mungkin lebih bicara tentang bagaimana peranan orang tua terhadap anaknya. Bagaimana anak-anak itu kemudian berperan antara adik dan kakak begitu. Nah, role itu artinya tidak membatasi ya Pak ya, tidak membatasi antara orang tua dan anak begitu. Artinya bukan artinya boleh seenaknya begitu, bukan, tapi lebih kepada terbuka gitu. Ya, lebih kepada tidak ada batas kalau sedang diskusi sesuatu ya Pak, tentunya role-nya gitu. Menarik. Jadi istilahnya setiap rumah tangga satu home itu tadi ya dengan relasi yang sehat, ada rule dalam rumah tangga, rule-nya yang dipatuhi baik dari kepala keluarga ya, dari istri, anak, maupun memerankan masing-masing tanggung jawab itu. Betul. Ya berdasarkan tadi Kolose tadi ya Bu ya. Ya berdasarkan ada based on itu ya, ada belas kasihan di dalamnya, ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu pasti bolak-balik itu terus Bu ya, yang menjadi dasar itu ya. Iya betul. Itu karena menjadi fondasi ya, daripada membangun satu keluarga sehat, grace base itu. Grace base ya. Memang saya tangkap tadi ya, dengan adanya grace base itu pada intinya di situ anugerah itu ada kasih dan pengampunan. Betul. Ya dalam keluarga pasti ada dinamika ya Bu ya. Iya benar. Menjalankan belas kasih juga nggak mudah. Iya. Kemurahan, kerendahan hati apalagi Bu ya. Iya betul. Kelemah lembutan, kesabaran. Waduh ini luar biasa. Lebih lagi ya. Tapi dengan adanya anugerah tadi, merasakan anugerah itu ada pengampunan ya. Itu kita akan selalu dipulihkan gitu ya. Betul. Ada kata yang tadi inti bukan malah kita istilahnya kepada orang lain, kepada anak kita, yaitu ada terbuka selalu, ada welcome home, ya I love you gitu Bu ya. Apapun ya kondisi dia gitu ya, kondisi dia ya. Menarik Bu. Nah Bu, pertanyaan berikutnya Bu ya. Dari pengalaman Ibu nih ya, udah punya cucunya udah besar gitu Bu ya. Nah, dalam menerapkan tadi ada rule ya, dan relationship. Bagaimana sih usulan Ibu gitu ya untuk kita terapkan di jemaat nih? Ya, karena ini kan masalahnya kan kita dapat firman, sayang kalau kita nggak laksanakan gitu ya. Menurut pengalaman Ibu bagaimana Bu? Apa yang harus diterapkan, apa dulu atau bagaimana gitu? Iya. Jadi pengalaman saya waktu saya mendidik, bagaimana saya membesarkan anak-anak saya, tentunya Kolose 3, 12, 14 itu menjadi dasar utama daripada saya dan suami almarhum. Begitu. Jadi bagaimana caranya, yaitu dengan apa yang kita sebut bahwa dengan kasih, lemah lembut. Begitu. Jadi antara saya dengan anak-anak itu tidak pernah kita ada batasan. Tidak ada nomor satu ya, tidak ada batasan. Mungkin tidak
saya tidak berperan terlalu otoriter gitu maksudnya ya? Iya, terlalu diktator gitu kan. Ya, okay. Bahwa ini saya orang tua, kamu anak begitu. Jadi di dalam keluarga kita tidak ada yang seperti itu. Kita selalu sama anak-anak, ya mungkin waktu mereka masih kecil kita lebih disiplin, lebih mengarah kepada kedisiplinan begitu. Yaitu tidak boleh berbohong. Tapi mereka bebas melakukan kesalahan. Tidak kita panis gitu kalau kesalahan. Tapi kalau berbohong kita kasih punishment yang berat. Gitu ya, karena berbohong itu akan menjadi karakter menurut saya. Begitu. Ya, kalau jadi kesalahan itu kan bisa diimprove Bu. Yes, kesalahan kalau karakter susah nih Bu ya. Kalau di dalam kasih Tuhan, kesalahan itu artinya kesalahan itu harus kita maafkan. Jadi itu yang inti dari kasih kan memaafkan, begitu. Jadi sama anak-anak juga kita memaafkan kalau yang namanya mistake ya. Tapi kalau yang namanya berbohong mungkin kita harus memberikan punishment ya. Itu di masa mereka kecil. Tapi waktu dia besar kita memberikan dia wibawa. Setiap anak-anak kita kasih wibawa surga ya tentunya ya yang kita sudah punya begitu. Caranya bagaimana? Jadi waktu kita anaknya seumpama ada anak 2 begitu. Kita kalau marah sama yang besar kita bawa ke kamar. Jadi kita nggak marah di depan adiknya begitu. Itu untuk menjaga wibawa mereka masing-masing sebenarnya dan membangun wibawa dia juga untuk nanti masa depan dia waktu dia dewasa begitu. Ya ada wibawa surga gitu ya. Jadi itu aja yang kita tanamkan. Jadi kita semakin mereka beranjak dewasa, saya lebih treat them as a friends. Oh, as a friend. Ya, jadi sebagai teman bicara, teman diskusi, teman sharing bahkan. Tadi ada itu tadi disampaikan tadi, jadi teman ya. Betul, jadi teman Pak, supaya antara kita tidak ada batasan antara orang tua dengan anak, tapi tetap harus di dalam koridor kesopanan. Begitu Pak. Jadi istilahnya tadi keluarga punya role, tapi bukan berarti membatasi. Bukan, tidak. Tapi terbuka. Terbuka, ya. Jadi yang Ibu tadi kan Tuhan juga nggak membatasi kita. Artinya berikan free will. Free will. Jadi istilahnya nomor 1 penerapannya adalah dalam keluarga nomor 1 membuka apa lebih terbuka gitu tidak ada batasan ya antara anak dengan orang tua. Betul. Jadi yang kedua tadi menarik apa Bu? Yang dia masih sewaktu masih kecil kita terapkan disiplin yang keras, disiplin tapi dengan kasih ya Pak. Disiplin artinya ya. Jadi setiap perkataan disiplin itu artinya selalu harus sejajar dengan kasih begitu. Jadi tidak. Oh menarik tuh. Disiplin tapi sejajar dengan kasih. Iya bisa. Berarti bukan dengan emosional tapi emang kita menjalankan disiplin itu emang karena kita mengasihi. Mengasihi betul. Jadi harus sejajar dengan kasih. Kan kita based on Kolose 3 lagi Pak. Iya. Kembali ke situ ya. Itu benar-benar dasar daripada dasar banget tadi dalam anugerah di dalam rumah itu ya. Betul. Oke, dalam grace based parenting tadi ya. Iya. Dan menarik tadi semakin dia sudah dewasa, kalau ada anak-anak dewasa berarti Ibu sampaikan akan bagus itu menjadikan teman. Iya, jadikan teman ya. Terus teman berbicara, diskusi, berbicara terbuka begitu. Dia sharing mengenai temannya, kita bebas aja begitu. Memberikan mereka lebih kebebasan lah untuk melakukan setiap kegiatannya, untuk memilih teman-temannya begitu. Tapi tetap kita awasin Pak. Begitu. Jadi udah selalu tetap ada rule-nya Bu ya. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang tua yang baik harus artinya memberikan mereka modal itu dasar root dasarnya bahwa dia dari keluarga mana begitu itu mereka harus mengetahui bahwa dia adalah dari keluarga Deddy Kurniawan begitu. Asalnya begitu. Lalu kemudian memberikan dia sayap. Give them a wing. To start to fly ya kalau udah besar. Jangan artinya tapi waktu dia sedang sedang terbang itu kita awasin dari jauh begitu. Jadi fly ini dalam artinya memberikan mereka kebebasan untuk berteman. Juga tadi dengan berkreasi, tidak harus sesuai dengan keinginan orang tua ya. Jangan, biar mereka memilih apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi dreamsnya mereka, begitu. Terus kita
cuma support begitu. Jadi bukan support dari belakang tetap ya Bu. Betul, whatever they do. Kehadiran orang tua sangat tetap dibutuhkan Bu. Kehadiran orang tua tetap dibutuhkan, tapi kita harus dilihat dari jauh, tidak masuk ke dalam wilayahnya. Gitu. Kita ada di luar pagar Pak, jadinya. Lihat-lihat dia mau mindahin furniturnya ke sebelah mana nih. Ya, ini luar biasa nih sharing dari Bu Bernadette ya, yang mungkin jemaat bisa menjadi referensi bagi membangun grace based parenting ini ya. Tadi yang 3 yang perlu kita ketahui harus ada relationship, ada rule, ada role. Berdasarkan tadi dari Kolose tadi Bu ya. Iya betul. Gitu ya. Menarik Bapak Ibu ya. Baik, kita simpan dulu ya bincang sebentar dengan Bu Bernadette karena kita akan membacakan sharing dari pemirsa atas kesulitan tantangan dari tamu kesaku bulan lalu ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya agar anak-anak milenial ini bisa mempunyai planning yang baik untuk masa depan mereka. Sharing dari Ibu Kristi dari Australia ya. Anak-anak milenial adalah anak-anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar, berpikir kritis dan selalu haus mencari jawaban. Kenapa? Karena mereka lahir di tengah-tengah dunia yang memberikan akses informasi yang tak terbatas. Anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki pengetahuan digital yang lebih advance dari orang tua. Efek dari informasi tak terbatas ini membuat mereka mendapatkan banyak hal-hal yang baik dan tidak benar, akurat dan hoax, appropriate dengan usia atau tidak. Dan jika orang tua tidak terlibat dalam aspek dinamika pemaparan ini, maka tentu saja tidak bisa paham apa yang bergejolak di hati mereka. Kunci pertama menanamkan anak-anak milenial perencanaan masa depan adalah nomor 1, dilarang copy paste. Anakmu bukan engkau dan apapun cita-citamu yang tidak tercapai bukan tanggung jawab mereka untuk mewujudkannya di hidup mereka bagimu. Mereka dilahirkan dengan destinasi ilahi yang spesifik, baru bukan bekas, unik bukan grosiran. Hidup mereka bukan pengulangan masa hidup orang tua dan tidak perlu sama persis dengan jejak orang tua. Tadi Bu Bernadette sudah sampaikan tuh, berikan wing ya untuk mereka bebas memilih ya. Asal tadi tetap ada orang tua yang dikendalikan. Yang membimbing ya Bu ya. Mengawasi. Mengawasi. Yang kedua adalah temukan 3 minat utama anak-anak. Biasanya di sana terlihat bakat terkuat mereka. Yang ketiga, diskusikan impian dengan mereka. Anda pendengar, mereka presenter saja. Jangan interupsi dan keberatan atau tidak setuju. Meski impian mereka mungkin kelihatan konyol dan sangat naif sekalipun. Yang keempat, sepakati dengan rencana tindakan. Buat life map perencanaan tiap tahap mencapai impian itu dengan spesifik. Apa peran Anda di sana? Tuliskan bersama. Peran lagi dari Bu. Role ya. Good ya. 5, doakan bersama dengan mereka setiap malam. Impian dan rencana yang didoakan rutin membuat anak-anak melihat keterlibatan orang tua, membangun iman dan tujuan yang jelas. Apapun jawaban Tuhan, nanti itu hak prerogatif Tuhan. Kita hanya kerjakan bagian kita, berdoa dan berserah. Ini hampir sama dengan ini Bu Bernadette tadi nih ya. Ya good point ya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk memulai membangun mesbah di dalam keluarga? Jawaban dari Ibu Kristi ya, membangun mesbah keluarga dibangun hari ini juga. Nomor 1, pasangan yang sedang merencanakan anak mulai saat ini bahkan belum mengandung dan saat bayi dalam kandungan. Janin menerima pesan, menangkap dan menyimpan semua informasi suara vibrasi, emosi orang-orang di sekitarnya, menyelenggarakan mesbah keluarga, membuat janin ditanamkan kebiasaan mencari wajah Tuhan senantiasa. Kedua, ketika anak-anak masih kecil, bergantian berdoa, buat yang belum bisa baca, buat kartu dengan gambar-gambar, misal makanan, rumah keluarga, dan minta mereka memilih kartu, dan orang tua berdoa sambil anak memegang kartu. Ia dilatih memilih pokok doa untuk didoakan. Anak yang lebih besar saling doakan, ya biarkan saling mendoakan bapak ibu orang tuanya.
Misalnya doakan mama, ada masalah kerjaan di kantor, supaya mama punya hikmat dari Tuhan. Meminta anak berdoa bagimu bukan tanda kelemahan, tapi memberi kesempatan mereka terlibat dalam mesbah keluarga. Ini jadi rekan ya, jadi teman ya untuk berdiskusi. Ingat, family that pray together, stay together. Anak-anak remaja bisa mulai dilibatkan menyusun pokok doa atau lagu pujian. Menentukan pokok bacaan firman Tuhan atau buku rohani yang dibaca, dibahas bersama. Anak-anak membutuhkan interaksi sosial dan interpersonal skill yang kuat di tengah dunia digital mereka yang makin meminimalisasikan human relations. Dalam mesbah keluarga, anak-anak bisa diajar untuk berkisah tentang pergumulan-pergumulan mereka, perasaan-perasaan mereka. Orang tua ambil peran konselor ya, sebagai konselor, bukan orang tua yang menghakimi atau memvalidasi, tapi acknowledge how they process everything that happening in their lives. Mulai mesbah keluarga hari ini juga, setiap hari atau setiap minggu, 2 minggu sekali, silahkan diatur waktunya. Demikian sharing dari Ibu Kristi ya, dari Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Baik, seri berikutnya adalah sesi permintaan bantuan ya. Selanjutnya adalah sesi berbagi solusi, di mana saya berikan kesempatan kepada tamu kita kali ini, Ibu Bernadette, untuk menyampaikan 1 atau 2 pertanyaan kepada keluarga pendengar program Kesaku atas kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan grace-based parenting ini. Dipersilakan Ibu. Iya, jadi mungkin buat jemaat GKA ya, atau pemirsa yang mendengar Kesaku ini, saya kepengen bisa dapat satu sharing gitu, bagaimana caranya kalian mengatasi masalah sosial media ini yang begitu menginfluence waktu anak-anak ya, hampir 100% kalau buat saya ya. Artinya sehingga komunikasi di antara anggota keluarga hampir tidak ada begitu. Meminimize tadi human relation tadi ya. Iya, jadi relationship-nya dong, mengganggu relationship dong. Betul, mengganggu. Karena itu kan relation mestinya dari tadi kita bicara yang nomor 1. Utama ya, penting. Tapi itu kelihatannya akan hilang ya dengan keadaan terganggu ya. Iya, sosial media begitu menginfluence waktu-waktu mereka ya. Begitu. Jadi bagaimana caranya kalian mengatasi hal ini, mungkin bisa di-sharing ke saya karena zamannya saya membesarkan anak-anak saya gadget begini seperti ini, sosial media sangat sekali belum terlalu banyak ya, bahkan hampir tidak ada begitu menurut saya ya waktu anak-anak saya besar gitu. Jadi saya pengen tahu gitu, mungkin ada yang bisa bisa kasih masukan bagaimana caranya untuk saya nanti mengatasi cucu-cucu saya mungkin ya Pak Jul, begitu. Wah, menarik, bagus banget ya. Jadi ini adalah saya rasa ini masalah yang kita hadapi bersama. Ya, saya pribadi sebenarnya ingin membuat semacam seminar karena ini adalah problem yang kita hadapi bersama, yang dihadapi oleh Bu Bernadette, ini problem kita bersama sebenarnya. Ya, tapi Bu Bernadette sudah menyampaikan hal ini, saya berharap inilah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus ya, untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini, yang nantinya akan kami bacakan di program Kesaku bulan depan. Ini dapat menjadi referensi, solusi, bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Ibu Bernadette. It's my pleasure. Luar biasa sharingnya Bu, ya siang hari ini. Yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga jemaat Tuhan kali ini. Saya bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah seru. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat, keluarga sehat. Shalom.